tergugah 2 KPU merubah pendidikan akhir. Halo guys, kemarin rame nih soal pendidikan terakhir Gibran yang isinya di KPU itu pendidikan terakhir. Ya enggak? Nah, yuk kita cek ke websitenya KPU. Isunya sudah dirubah nih. Bener apa enggak ya? Nah, kita lihat ya, ini dari websitenya KPU, kita lihat profil dari calon. Ya, nah ini sudah muncul. Kita lihat ke bawah. Dan bener dong guys, ternyata dirubah. Dari yang pendidikan terakhir, tulisannya pendidikan terakhir, sekarang jadi S1 tuh. Aduh, KPU nih kenapa seperti ini ya? Lo tuh KPU, lo bekerja untuk siapa selama ini? Woi, KPU, woi. Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga resmi kenegaraan nggak boleh seenaknya ngubah-ngubah jenjang pendidikan seseorang atau data seseorang, karena itu data primer. Siapa yang minta? Ya kan? Apakah yang bersangkutan si Wapres ini yang minta? Atau ada orang-orang lain yang minta? Kalau Wapres yang minta alasannya apa? Kalau orang-orang lain legal standingnya apa? Kalau KPU sendiri yang ngubah, kenapa? Itu sudah merupakan tindak pidana, Pak. Parah. Jadi intinya saudara, Gibran kurang umur, otak-atik undang-undang Pilpres, ya kan? Gibran nggak punya ijazah SMA, otak-atik, di Jakma. Pokoknya semua untuk Gibran. Ya, jadi ini pun di otak-atik demi Gibran. Gibran nggak punya otak. Sungguh nekat yang nyata KPU ini. Apakah KPU ini juga termul? KPU merubah data pendidikan terakhir Gibran. Ini benar-benar sungguh nekat. Saya mengajukan keberatan. Majelis Hakim mencatat apa keberatannya, karena tergugah 2 KPU merubah pendidikan akhir. Jadi pertama, waktu saya menggugat itu membangun konstruksi petita itu berdasarkan riwayat hidup tergugat 1 itu pendidikan akhir, ya pendidikan akhir. Ini buktinya, pendidikan terakhir, ditulis saja pendidikan terakhir. Nah, ini saya jadikan untuk membangun konstruksi petita saya. Sekarang dirubah oleh tergugat 2 KPU, pendidikannya menjadi S1. Nah itu ya. Perubahannya sejak kapan Pak? Bapak ngumumnya itu? Sayangnya itu hari Jumat. Nah nanti teman-teman coba dilihat apakah berubah lagi atau tetap S1. Jumat ini, Jumat kemarin. Jumat kemarin. Beberapa hari lalu ya Pak? Iya. Ini kan sempat viral Pak, ada dugaan nggak? Ini diubah karena ada tuntutan dari masyarakat? Wah, saya nggak berani duga-duga ya. Tapi fakta aja bahwa itu berubah. Ya. Sekarang nih, 2 lembaga yang sama sekali. Yang satu jelas banget. Namanya Sekretariat Negara. Ya kan? Iya. Sampai hari ini, sampai kita ngobrol ini, masih seperti ini tampilannya. Lah ini kan lucu. Yang satu MDAS dulu, yang satu adalah UTS dulu. Ini UTS dulu, yang ini MDAS dulu. Jadi artinya ini data resmi negara loh Mas. Orang ini nggak pernah kemudian menempuh pendidikan seperti yang ditulis di antara tadi, karena ini kan mempengaruhi keputusan masyarakat kan. Seolah-olah ini S2 kan. Ini jelas betul SMA-nya harus dibahas. Karena kalau ternyata SMA-nya tidak lulus atau SMA-nya kemudian dipertanyakan, tidak sesuai dengan Undang-Undang Pemilu Nomor 7 tahun 2017, pasal 169 huruf L, bahwa itu tidak sesuai dengan syarat itu, atau bahkan tidak sesuai dengan keputusan Menteri yang menyatakan kalau penyetaraan itu hanya bisa digunakan untuk melanjutkan sekolah, berarti ya dia sah memenuhi syarat untuk dimakzulkan. Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga resmi kenegaraan nggak boleh seenaknya ngubah-ngubah jenjang pendidikan seseorang atau data seseorang, karena itu data primer. Siapa yang minta? Ya kan? Apakah yang bersangkutan si Wapres ini yang minta? Atau ada orang-orang lain yang minta? Kalau Wapres yang minta alasannya apa? Kalau orang-orang lain legal standingnya apa? Kalau KPU sendiri yang ngubah, kenapa? Itu sudah merupakan tindak pidana, Pak. Parah. Satu, sudah membohongi kami, ya, karena janjinya akan memberikan data-data itu sepekan yang lalu. Dia nyebutkan loh, Senin jam 1 siang, dan kami datang sesuai dengan waktu. Ketika sudah sekitar 1 jam kami nunggu. Kita lihat, lihat bunyi kan? Wah, ini saya kan. Tahu nggak yang keluar apa? Polisi. Ada 5 anggota polisi. Jadi mungkin ini akan kita adukan ke Komisi 2 DPR yang dia membawahi KPU, agar kelakuan-kelakuan KPU yang sekarang nggak diulang, ya? Nggak diulang. Persis bapaknya, yang like father like son. Kita tuh ingin melindungi Indonesia dari perilaku-perilaku curang dan jahat semacam ini. Pak Prabowo akan lebih kuat, akan lebih settle, ya. Karena apa? Karena udah lepas dari musuh dalam selimutnya. Ternyata Gibran itu masuk Orchid Park Secondary School tahun 2003, bukan 2002, sampai 2004 bulan Oktober. Dia masuk ke UTS In Search di
tahun 2005 ternyata bukan 2004 sampai 2006 saja. Berarti cuma setahun aja nggak nyampe. Berarti 1 tahun. 2024 2025 kemana dia? Detok. 4 sampai 5, saya nggak tahu. Ah itu ada kosong tahun. Nah, itu sebentar lagi saya jawab ya. Nah, di UTS Insert Sydney ini dia mengikuti program Diploma of Business Study. Saya boleh jelaskan sedikit, diploma itu dulu saya ikut juga program seperti itu di tempat lain. Tapi kok nggak jadi wapres? Oh iya, soalnya saya nggak setarakan jadi gini. Karena bapaknya bukan presiden. Oh iya, iya. Bapak saya orang biasa memang. Nah, jadi saya ikut program itu dulu. Syarat masuk program itu adalah lulus SMA. Nah, TOEFL juga, Ya. tapi maksudnya lulus SMA artinya saya sudah lulus kelas 12 dan ini sebenarnya UTS Insert ini adalah kelas 13. Jadi disetarakan dengan 12 saya marah sebenarnya. Berarti lompat dong. Saya tadi cukup marah. Nah, bahwa di kelas Orchid Park ini katanya 10 dan 11. Tetapi UTS ini kelas 13. 12-nya mana, Pak? Ini 12-nya. Jadi supaya 13-nya nggak ditanya, udah setarakan jadi 12 saja. Nah, nanti kita tanya lagi besok ke Dikti. Ya. Ini MDIS ini kelas berapa? Jangan-jangan kelas 25. Karena saya udah nggak jelas ini dari 10, 11 ke 13. Kelas berapa ini semua gitu loh. Nah, pertanyaannya kan begitu. Jadi program yang dilakukan Gibran di sana adalah diploma. Diploma itu kelas 13. Dan kelanjutannya adalah kelas 2 dan 3 tahun kedua dan ketiga yaitu di universitas untuk memperoleh S1. Tapi tidak. Jadi kalau Tapi dia pakai MBIS. gitu Nah, loh. jadi kalau dia melanjutkan ke 2007 sampai 2010 yaitu 4 tahun, ini kelas berapa ke berapa ini? Seharusnya dia sudah S2 atau S3 mungkin. Ya, jadi tolong diperjelas aja lah. Jadi intinya saudara, Gibran kurang umur, otak-atik undang-undang Pilpres, ya kan? Gibran nggak punya ijazah SMA, otak-atik, Dirjen Jaksma. Pokoknya semua untuk Gibran. Ya, jadi ini pun di otak-atik demi Gibran. Gibran nggak punya otak. Ya PKT. Ya, jadi itulah very spesial kau Gibran. Walaupun otakmu nggak seberapa ya, tapi ya udah nasibmu mungkin hidup di negara yang apatis seperti ini. Akhirnya Anda terpilih jadi wakil presiden. Oleh karena itu rakyat harus bangkit. Jangan sampai manusia semacam ini mencalonkan diri sebagai calon presiden 2029. 2029. Bahaya. Ya, kalau masih dia terpilih dan kalian diam saja, Nepal. Kita janeskan dia. Ya. Jangan dinepalkan, dijaneskan aja. Dijelaskan dia. Jika benar seperti video tadi yang kita lihat, KPU merubah data Gibran ya, dan itu tanpa melibatkan pihak manapun, ini tentunya merupakan sebuah tindak pidana yang serius ya. Dan ada benarnya juga jika penggugat Gibran keberatan karena KPU ubah data. KPU disebut mengubah data pendidikan terakhir Gibran yang semula tertulis pendidikan terakhir menjadi S1. Kami mengajukan keberatan karena tergugat 2, KPU mengubah bukti, kata Subhan dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin 22 September 2025. Jadi saat kami melakukan gugatan, riwayat pendidikan akhir tergugat 1 Gibran itu pendidikan terakhir saat ini diganti jadi S1. Waduh, kok diganti jadi S1 ya teman-teman ya. Hakim Ketua Budi Prayitno tak menanggapi lebih jauh mengenai keberatan tersebut karena sekarang sudah proses mediasi. Pernyataan majelis tadi cukup ya saja. Hakim lantas meminta penggugat maupun tergugat untuk menandatangani formulir pernyataan. Dia menuturkan majelis hakim sepakat menunjukkan Sunoto sebagai hakim mediator. Sidang selanjutnya kami akan buka setelah mendapat laporan dari hakim mediator, kata Budi Prayitno. Usai persidangan, Subhan menjelaskan alasan keberatannya sewaktu pertama menggugat, kata dia, untuk membangun konstruksi gugatan itu berdasarkan riwayat pendidikan Gibran dalam portal KPU. Berdasarkan riwayat hidup tergugat 1, yaitu Gibran, pendidikan akhir ya pendidikan akhir, ujar pria yang profesi sebagai advokat itu. Dia lantas menunjukkan selembar kertas yang berisi biodata Gibran sebagai calon wakil presiden sebelum diubah. Nah ini ya pendidikan terakhir, ditulis saja pendidikan terakhir, ujar pria yang berprofesi sebagai advokat itu.
Subhan menuding KPU telah mengubah pendidikan terakhir Gibran menjadi S1. Perubahan ini baru dia sadari pada Jumat lalu, 19 September 2025. Namun, menurut Subhan, konsekuensi hukum perubahan tersebut sangat signifikan terhadap gugatannya, sebab dia menyusun posita berdasarkan data Gibran dalam portal KPU. Kendati demikian, dia tak akan mengubah gugatannya. Mudah-mudahan hakim mencatat ini, kata Subhan. Dalam perkara ini, Gibran Rakabuming Raka digugat perdata melakukan perbuatan melawan hukum. Dia dianggap tidak memenuhi syarat pendidikan calon wakil presiden. Juru bicara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Sunoto mengkonfirmasi adanya perkara gugatan terhadap Gibran. Dia menuturkan petitum gugatan tersebut. Penggugat Subhan meminta majelis hakim menyatakan Gibran dan Komisi Pemilihan Umum telah melakukan perbuatan melawan hukum. Dia juga meminta Gibran dinyatakan tidak sah menjadi wakil presiden periode 2024-2029. Waduh, ngeri juga ya teman-teman ya. Menghukum para tergugat secara tanggung renteng membayar kerugian material dan imaterial kepada penggugat dan seluruh warga negara Indonesia sebesar Rp 125 triliun. Banyak banget ya teman-teman ya. Dan disetorkan ke kas negara, ujar Sunoto menyitir gugatan tersebut saat dikonfirmasi pada Rabu 3 September 2025. Selain itu, Subhan juga meminta Wapres Gibran dan KPU membayar kerugian material dan imaterial secara tanggung renteng kepada penggugat dan seluruh warga negara Indonesia sebesar Rp 125 triliun dan itu nanti disetorkan ke kas negara. Subhan juga meminta putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu ya, meski ada upaya hukum banding kasasi dari para tergugat. Menghukum para tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa atau duang som ya sebesar Rp 100 juta setiap hari atas keterlambatannya dalam melaksanakan putusan pengadilan ini, kata Sunoto. Waduh, ngeri banget ya teman-teman ya. Ini digugat gede banget. Ini bukan main-main, 125 triliun. Dan jika terlambat membayar itu per hari atau per apa itu ya harus membayar 100 juta katanya teman-teman ya. Aduh, ngeri banget ya, setiap hari itu ya, setiap hari atas keterlambatannya dalam melaksanakan putusan pengadilan ini harus membayar 100 juta jika itu terlambat ya. Itu katanya seperti itu.